Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya, kelas metode ilmiah Agribisnis C. Hari ini kita belajar mengenai sarana berpikir ilmiah. Ada beberapa sarana untuk berpikir ilmiah yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah bahasa. Kenapa bahasa itu penting? Karena pemahaman bahasa yang baik dan benar serta efektif, baik itu lisan maupun tertulis, dapat membantu seseorang untuk dapat menyampaikan gagasannya secara ilmiah. Seringkali kita mendapati orang yang kurang begitu expert di bidangnya, itu kalau menerangkan sesuatu yang bukan di bidangnya pasti akan ribet gitu, berlepotan gitu bahasanya. Karena ketidakkompetenannya itu akan membuat dia tidak dapat menyampaikan dengan baik dan benar dari sisi bahasa. Kalau kita mendengarkan speech atau kuliah dari para pemenang Nobel, kalau Nobel itu kan yang level paling tinggi di bidang keilmuan ya, itu akan mudah kita pahami. Karena beliau-beliau memang sudah advance di bidangnya tersebut, sehingga memiliki pemahaman bahasa yang sangat baik dan bisa menggunakan pilihan kata yang itu bisa dipahami oleh semua orang yang mendengarkan. Sehingga gagasan secara ilmiah, meskipun ilmunya itu termasuk yang ilmu yang sulit untuk dipahami orang awam, tapi kemudian akan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta baik dan benar untuk menyampaikan gagasan secara ilmiah. Oke, jadi belum tentu seseorang yang menggunakan kalimat yang sulit-sulit itu keilmuannya memang tinggi, itu belum tentu. Karena justru yang orang yang berilmu tinggi, yang memang benar-benar memahami, itu akan lebih sederhana untuk menyampaikan gagasannya. Dan mudah untuk dipahami. Lalu logika. Nah, logika ini objek materialnya adalah berpikir, ditinjau dari prosesnya. Lalu objek formalnya adalah ketepatan berpikir. Jadi kalau kita sering menjumpai suatu pendapat, kemudian kita atau argumen yang itu tidak logis, itu tidak logis itu kenapa disebut tidak logis? Karena kalau kita pikirkan itu memang tidak tepat, sehingga sering kita sebut sebagai tidak logis, jadi tidak menggunakan logika. Karena objek formalnya itu tidak tepat pada ketepatan berpikir. Kemudian sarana berpikir ilmiah yang ketiga adalah matematika. Matematika itu merupakan pendekatan logika kepada metode ilmu ukur dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematika. Itu jelas ya, di mana di situ ada persamaan matematika, itu jelas pasti menggunakan logika. Dan logika yang digunakan itu terukur gitu. Ada simbol matematikanya, ada notasi-notasi matematika yang itu diakui secara universal. Kemudian yang keempat adalah statistika. Nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut tentang statistika. Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Hampir semua bidang ilmu itu memerlukan statistika untuk mengkaji kajian-kajian dalam bidang
tertentu. Yang itu tentu saja kalau menggunakan statistika berarti menggunakan metode yang kuantitatif. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu dihadapkan pada fakta. Gitu ya. Kemudian misalnya ada fakta yang menyebabkan kita bertanya-tanya gitu. Nah, proses mengapa ini bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Itu adalah di sini kita menggunakan berpikir ilmiah secara induksi. Lalu kita mencari tahu, ada ilmunya, ada teori-teorinya gitu. Kemudian kita menggunakan sarana berpikir ilmiah dengan bahasa, logika, matematika gitu. Yang dengan cara berpikir deduktif lalu kita bisa menyusun suatu hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan kita tadi. Kenapa ada fakta seperti ini? Kemudian hipotesis ini atau jawaban sementara kita ini kita uji. Nah, pengujian hipotesis ini menggunakan metode penelitian. Ini nanti juga ada mata kuliahnya tersendiri, yaitu mata kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi. Adik-adik akan belajar juga tentang metode penelitian. Lalu setelah diuji, kita akan mendapatkan lagi fakta atau kesimpulan dari hipotesis yang sudah diuji. Oke, dalam berpikir induksi tadi itu ya, ketika kita menemukan suatu fakta, kan kita juga mengumpulkan data-datanya. Kenapa bisa begitu gitu. Jadi ada ilmu statistika di sini yang kita gunakan. Sarana berpikir ilmiah menggunakan statistika. Inilah yang disebut dengan dunia rasional atau dunia empiris, di mana dunia rasional itu selalu menggunakan sarana berpikir ilmiah. Oke, kita ulang lagi apa itu berpikir induksi. Induksi berarti dari khusus ke umum, ya. Kemudian kalau deduksi dari umum ke khusus gitu. Jangan sampai kebalik ya. Oke. Nah, gabungan induksi dan deduksi. Kapan induksi itu kita gunakan? Induksi itu biasanya timbul ketika kita mengamati suatu fakta. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Itu adalah induksi. Kemudian kita membuat suatu hipotesis, di mana hipotesis itu menjadi jawaban sementara. Nah, deduksi di sini merupakan proses menguji hipotesis, apakah dapat menjelaskan fakta. Contoh sederhananya, tombol lampu ditekan, tapi lampu tidak menyala. Terus kemudian kan kita akan bertanya, kenapa lampu tidak menyala? Lalu kita membuat kesimpulan sementara. Oh, kalau lampu tidak menyala, berarti bola lampunya putus. Itu adalah hipotesis, kesimpulan sementara kita. Nah, kita menggunakan hipotesis untuk menyimpulkan atau di sini berpikir deduktif bahwa lampu tidak menyala meski tombol lampu ditekan. Nah, dari pengalaman diketahui bahwa bola lampu yang putus itu tidak dapat menyala. Oke, kalau kita bikin diagram seperti ini. Ya, fakta yang pertama ini kemudian dengan berpikir induktif kita
Jadi yang fakta 1 menekan tombol lampu dan lampu tidak menyala. Kemudian dengan berpikir deduktif, kita akan menemukan fakta yang kedua untuk menguji hipotesis. Sehingga nanti dari berpikir deduksi ini kita akan mendapatkan jawaban yang telah diuji untuk menjelaskan fakta pertama. Oke, contoh yang lain. Misalnya fakta 1. Fakta satunya adalah mengapa nilai IPK-nya buruk. Ini adalah berpikir induksi ketika kita melihat suatu fakta dan bertanya-tanya. Terus kemudian dengan berpikir deduksi, kita bisa menguji hipotesisnya. Oh, fakta yang kedua bisa karena selalu terlambat masuk. Terus kemudian fakta yang ketiga misalnya, oh kehadirannya di bawah rata-rata atau kurang dari 75%. Sehingga dia tidak bisa memahami isi dari perkuliahan. Karenanya IPK-nya menjadi buruk. Itu contohnya. Oke. Sampai di sini dulu mengenai sarana berpikir ilmiah. Intinya adalah bahwa sarana berpikir ilmiah itu bagaimana kita menggunakan 4 sarana berpikir ilmiah tadi untuk menyampaikan gagasan ilmiah dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Maksudnya itu menyelesaikan masalah itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita adalah masalah, kemudian kita menjawabnya secara ilmiah. Caranya dengan menggunakan sarana berpikir ilmiah tadi itu ya. Jadi bisa menggunakan bahasa, logika, kemudian matematika, dan statistika. Hari ini tidak ada tugas. Adik-adik yang belum selesai bisa meneruskan tugas hari Rabu kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.